Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Pernahkah kita mengalami kejadian, malamnya kita ngobrol bersama teman kita, namun ternyata esok paginya teman kita meninggal dunia. Kejadian itu pasti membuat kita syok dan merasa tidak menyangka kematian teman kita itu begitu cepat. Kematian itu merupakan takdir seluruh makhluk, manusia maupun jin, hewan ataupun makhluk-makhluk lain, baik lelaki atau perempuan, tua ataupun muda, baik orang sehat ataupun sakit. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Setiap manusia memiliki ajal, dan kematian tidak bisa dihindari dan kita tidak ada yang bisa lari darinya. Namun sayang, sedikit manusia yang mau bersiap menghadapinya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Jumu'ah ayat 8. Lalu mengapa kematian seorang hamba itu dirahasiakan waktu, tempat dan caranya? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe, like, serta komen channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami. Kematian itu pasti datangnya dan atas izin, takdir dan ketetapannya. Siapapun yang ditakdirkan mati pasti akan mati, meski tanpa sebab, dan siapapun yang dikehendaki tetap hidup, pasti akan hidup. Dan sebab apapun yang datang menghampiri, tidak akan membahayakan yang bersangkutan sebelum ajalnya tiba, karena Allah Ta'ala telah menetapkan dan menakdirkannya, hingga batas waktu yang telah ditentukan. Tidak ada satupun umat yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Inilah beberapa alasan mengapa kematian itu dirahasiakan. 1. Mempertegas kekuasaan Allah. Manusia sejak awal proses penciptaannya, lalu menjalani kehidupannya di bumi, dan pada akhirnya manusia meninggal dunia. Hal itu semua menunjukkan betapa maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Disampaikan dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah? Kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Waqiah ayat 86-87. Kematian juga menjadi perkara yang dirahasiakan untuk menyatakan tanda kekuasaan Allah yang maha mengetahui. Tidak ada satupun yang dapat mengetahui kapan datangnya kematian, kecuali Allah. Allah berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Munafikun ayat 11. Jadi kematian itu hanya Allah yang menentukannya, kapan, di mana, atau cara kematian makhluk tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani nutfah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging mudghah selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6594 dan Muslim nomor 2643. Setiap manusia itu punya ajal yang terbatas, yang tidak mungkin seseorang melihatnya dan tidak mungkin kurang darinya. Hanya Allah yang kekal abadi. Allah berfirman yang artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 26-27. 2. Agar manusia menyiapkan bekal untuk akhirat. Kematian tak bisa dihindari, tidak mungkin ada yang bisa lari darinya.
Namun seribu sayang, sedikit yang mau mempersiapkan diri menghadapinya, padahal bisa saja sewaktu-waktu kematian bisa saja datang menjemput kapan saja. Kematian itu menjadi tolak ukur kita selama masih hidup di dunia. Karena, setinggi apapun cita-cita kita di dunia, pada akhirnya kita akan kembali ke dalam tanah. Inilah yang harus menjadi pandangan kita ke depan. Jadi, mempersiapkan diri adalah suatu hal yang wajib kita lakukan, sebelum datang penyesalan. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Umar. Ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu seorang Ansor mendatangi beliau, ia memberi salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' Lalu mukmin manakah yang paling cerdas?' Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, 'Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas.'" Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. 3. Untuk menguji manusia. Allah mematikan manusia dari dunia ini untuk menguji mereka yang mematuhinya dan mereka yang tidak mematuhinya. Allah berfirman, "Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun." Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri dari perbuatan maksiat dan selalu istiqomah menjalankan perintah serta menyembah Allah hingga akhir hayat. Sebagaimana firman Allah, "Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian." Quran Surah Al-Hijr ayat 99. 4. Mempertegas bahwa betapa lemahnya manusia. Manusia itu lemah, karena tak ada yang bisa lari dari kematian, walaupun bersembunyi di benteng yang kokoh sekalipun. Allah berfirman, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh." Quran Surah An-Nisa ayat 78. Selain itu, manusia juga tak dapat menangguhkan kematian seseorang, baik mempercepat maupun menundanya, walaupun seorang raja atau presiden yang berkuasa. Allah berfirman yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Demikianlah alasan mengapa kematian itu dirahasiakan Allah. Sungguh kematian dari orang sekeliling kita banyak menyadarkan kita. Oleh karenanya, kita diperingatkan untuk banyak-banyak mengingat mati. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelesatan." Hadis riwayat An-Nasai Nur 1824, Tirmidzi nomor 2307 dan Ibnu Majah nomor 4258. Beruntunglah orang yang senantiasa mengingat waktu datangnya kematian. Tidaklah seorang hamba memperbanyak mengingat kematian, kecuali akan tampak buahnya di dalam amal perbuatannya. Dan janganlah sampai kita mati dalam keadaan kafir. Sebagaimana firman Allah, "Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam." Quran Surah Ali Imran ayat 102. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan kemuliaan-Mu, tidak ada ilah, sesembahan, yang berhak disembah selain Engkau dari segala hal yang bisa menyesatkan kami. Engkau maha hidup dan tidak mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.